Ada yang lain ingin ditambahkan menanggapi keterangan pihak terkait yang lain tadi? Secara teknis, KPU RI pada tanggal 27 itu langsung melakukan beberapa langkah-langkah mitigasi, sama seperti kejadian apabila kita mungkin kecurian di rumah kita. Yang pertama kami harus melaporkan kepada polisi sesuai dengan surat laporan tadi. Kemudian kami juga melakukan uji forensik dengan BSSN. Kemudian dengan tim pengembang juga melakukan pencegahan dengan cara menutup beberapa akun-akun KPU Kabupaten Kota meskipun pada saat itu mereka sedang melakukan rekapitulasi. Kami tutup dulu agar proses investigasi tersebut tidak diganggu oleh akses-akses dari KPU Kabupaten Kota. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup Yang Mulia. Cukup. Terima kasih. Kalau cukup, saudara pihak terkait, saya persilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ada lagi pihak terkait yang dihadirkan oleh Radu? Cukup? Yang sudah hadir Profesor Marsudi, kemudian yang kedua Dr. Pratama. Baik, karena keduanya sudah hadir, majelis akan mengambil sumpah para ahli. Baik, saya persilakan saudara ahli untuk ke depan untuk diambil sumpah. Baik, Prof. Apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Dengan agama apa? Baik, ikuti, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan menerangkan sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Terima kasih, silakan kembali tempat. Saya minta keterangan ahli mulai dari Profesor Marsudi dulu. Silakan. Selain memberi keterangan lisan, ahli bisa menyampaikan juga keterangan tertulisnya. Silakan, saudara ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua dan Majelis, rekan-rekan KPU, para terkait ada dari BSSN, Kominfo, Dukcapil, Bawaslu, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada kita semua. Jadi karena saya yang lebih tua mungkin didulukan ya Pak Ketua ya. Bukan lebih tua, lahir lebih dulu. Baik, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan keterangan atau penjelasan berdasarkan keahlian saya di bidang keamanan cyber. Jadi karena saya diminta oleh KPU, karena ada anggapan bahwa KPU tidak memenuhi pasal amanat di pasal 39 Undang-Undang 27 mengenai penyediaan pengamanan yang andal dan baik, yang memadai, maka izinkan saya mengambil angle dari arah pengamanan tentang pengamanan sistem-sistem cyber. Kalau kita bicara dari ilmu security, yang mulia dan bapak sekalian, bagi para ahli security itu tidak ada di dunia ini sistem yang tidak bisa diretas. Yang ada itu sistem yang sudah diretas dan nanti saatnya bisa diretas. Jadi tidak ada di dunia ini sistem IT yang aman yang tidak bisa dijebol. Ini prinsip yang semua saya kira ahli security sangat paham. Nah karena itu yang dilakukan di bidang security adalah kita membuat standar. Nah selama standar itu diikuti, maka diharapkan kalau terjadi peretasan itu lebih sulit atau lebih tidak mungkin, atau kalau terjadi dampaknya juga tidak terlalu besar. Jadi sama dengan ketika kemarin kita COVID misalnya, kita sudah punya standar, misalnya disinfektan, pakai masker dan sebagainya, tapi atau divaksin gitu, tapi tidak menjamin bahwa kita tidak kena virus, tidak kena COVID. Biarpun kita sudah divaksin, sudah pakai pengamanan APD dan sebagainya, masih ada kemungkinan kita terkena kontaminasi virus. Atau rumah tadi diibaratkan oleh teman kita yang dari IPB tadi, kalau kita punya rumah, sudah kita kasih pagar, kita kasih gembok, dan sebagainya, tidak ada jaminan bahwa rumah kita tidak bisa kemalingan. Nah ini prinsip harus diikuti oleh semuanya. Karena itu kalau kita dilihat di Undang-Undang 27, yang diamanatkan di sana adalah bahwa
penyedia jasa yang khususnya proses data pribadi itu harus melengkapi dengan pengamanan yang andal dan memadai. Nah, di dalam ilmu security, pengamanan itu adalah ada standar yang sudah diakui pemerintah Indonesia melalui Standar Nasional Indonesia SNI, yaitu ISO 27001. Nah, dengan demikian bisa diasumsikan kalau sebuah institusi sudah menerapkan ISO 27001, maka diasumsikan bahwa institusi tadi sudah mengikuti standar yang sesuai dengan undang-undang dan pengamanannya sudah memadai. Ini yang pertama. Nah, bagaimana yang terjadi sekarang di KPU sudah mengikuti, saya kira sudah dapat sertifikat ISO 27001 ya. Kok bisa ada hacker yang masuk? Tadi seperti saya sampaikan tadi, rumah kita boleh dengan pagar yang bagus, boleh dengan kunci yang baik, tapi maling tetap saja bisa masuk. Apalagi KPU tadi sudah dijaga sama Satpam yang namanya Des Pengamanan Pemilu ya. Satgas Pengamanan Pemilu. Jadi sebetulnya pengamanan ini sudah sangat memadai. Di samping pengamanan mengikuti standar ISO 27001, juga ada Satpam yang mengawasi sehingga mestinya itu tidak bisa diretas atau tidak bisa terjadi pembobolan. Tetapi tadi saya katakan di depan bahwa di dunia ini prinsipnya tidak ada sistem yang tidak bisa dijebol. Tinggal nunggu saatnya saja bisa. Karena berbagai macam kalau kita bicara pengamanan itu pasti ada titik lemah yang mungkin sekarang belum ditemukan, tetapi suatu saat ditemukan. Nah, dulu saya pernah usulkan misalnya kepada KPU menggunakan teknologi baru, tapi mungkin belum saatnya saat ini ya oleh KPU. Misalnya ada yang aman bisa menggunakan blockchain gitu. Itu sekarang masih aman, tapi mungkin 10 tahun yang lain datang juga mungkin sudah bisa dijebol juga gitu ya. Kita lihat semua teknologi pengamanan apapun, tinggal menunggu waktunya antara pengaman dengan antara penjahat itu lomba saja gitu ya. Hari ini ditemukan teknologi baru, besoknya sudah ada teknologi untuk menjebolnya begitu. Nah karena itu, kalau menurut pandangan saya sebagai ahli security di sini, sebetulnya kalau kita melihat bahwa KPU sudah menerapkan ISO 27001, apalagi indeks SPBE-nya sangat baik, termasuk di antara lembaga-lembaga negara yang indeks SPBE-nya sangat baik, 3,6 kalau tidak salah nilainya ya, sangat baik. Mestinya secara standar mengikuti Undang-Undang 27 tahun 2022 itu sudah penuhi semua. Tugas dan kewajiban KPU sudah terpenuhi, sudah dilakukan untuk melindungi itu. Nah soal kemudian terjadi peretasan, jangankan KPU, tahun 2021 BSSN aja yang ahlinya security pernah dijebol juga. Ada di media Pak, jadi ini bukan gosip ya. Kominfo yang banyak ahli security-nya tahun 2022 dijebol juga begitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa memang inilah problem besar di Indonesia di mana memang security itu antara penjahat dengan ahli security itu saling berpacu. Saya kira itu singkat yang mulia, tapi secara umum saya garis bawahi bahwa kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan termasuk kesaksian-kesaksian tadi, sebetulnya KPU sudah memenuhi apa yang ada diamanatkan di Undang-Undang 27 tahun 2022, yaitu memberikan pengamanan yang andal dan memadai dengan mengikuti standar-standar yang diakui oleh dunia internasional maupun oleh pemerintah Indonesia, yaitu SNI ISO 27001. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Ahli, Saudara Profesor Dr. Ensur Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. Sudah berkenan hadir dan memberi persidangan. Tapi tadi disinggung, mumpung saya ingat. Mestinya KPU melakukan security pengamanannya dengan sistem apa? Blockchain. Tapi sekarang belum dilakukan. Teknologinya memang juga masih awal dan mungkin juga perlu waktu untuk develop lebih lama. Harganya mahal? Sebetulnya tidak. Jadi saya mungkin ada Pak Ketua, mungkin pemilu berikutnya sudah harus mengadopsi blockchain itulah sehingga tidak terjadi lagi risu-risu seperti sekarang lah. Mungkin. Baik. Jadi blockchain beberapa lembaga negara di Indonesia sudah pakai? Lembaga belum, tapi dunia perbankan sudah banyak menggunakan itu. Di perbankan. Kementerian ATR kalau tidak salah mau
menerapkan blockchain untuk sertifikat tanah supaya tidak terjadi sertifikat ganda dan sebagainya. Karena blockchain ini nanti menyelesaikan banyak hal, jadi menyelesaikan masalah yang sekarang ribut di Sirekap, C1 dan sebagainya itu bisa dengan mudah nanti bisa diselesaikan dengan kalau kita menggunakan teknologi blockchain. Baik, terima kasih saran saudara ahli. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ini saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Sekarang saya minta ahli yang lahir belakangan, Saudara Dr. Pratama Arsada, saya persilakan untuk menyampaikan keahliannya, karena saya sering mendengar saudara di TV bicara tentang bagaimana security system IT yang harus handal, termasuk mengkritisi beberapa lembaga negara yang belum punya security system yang handal, sehingga gampang dibobol, kira-kira seperti itulah. Saya melihat, nonton, dan membaca pendapat saudara di beberapa media. Mungkin agak fokus saja seberapa jauh sih keandalan security system IT kita secara umum dan utamanya KPU. Sehingga gampang sekali, bukan gampang ya, nyatanya dibobol, bukan gampang ya. Kalau saudara pernah bilang gampang dibobol gitu, kalau saya nyatanya dibobol. Silakan, saudara pertama. Siap, terima kasih Pak Ketua Majelis, Pak Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan pihak terkait yang lainnya, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. To the point kepada masalah yang sekarang ini kita bicarakan, bahwa ada dugaan bahwa ada kebocoran data di KPU begitu. Sepertinya saya juga orang yang paling banyak ngomong di media gitu tentang kebocoran data KPU ini begitu. Kemudian saya beberapa kali juga menyatakan bahwa yang bocornya data DPT 2024. Tetapi poinnya sebenarnya bukan di situ. Poinnya adalah apakah KPU salah? Begitu. Apakah KPU dengan adanya kebocoran data ini bersalah dan melakukan kekhilafan gitu sehingga bisa menyebabkan data ini bocor. Nah, dari beberapa uraian yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU dan timnya, kemudian yang disampaikan oleh saksi ahli yang pertama tadi gitu, bahwa memang kalau kita lihat, kita tidak bisa menjudge bahwa ada satu sistem yang aman 100%. Tadi sudah disampaikan contohnya, bahkan negara Amerika sampai saat ini masih kerepotan, ada 400 lebih kementerian lembaganya, termasuk perusahaan-perusahaan besarnya yang diretas dan belum ketahuan siapa pelakunya. Ngejar pelakunya nggak bisa begitu. Kemudian kita punya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Kalau kita lihat bahwa untuk bisa kita menyatakan organisasi atau kita sebutnya penyelenggara sistem elektronik itu melakukan kelalaian sehingga patut dikenakan sanksi administratif, itu perlu dilakukan proses namanya audit. Ada audit digital forensik dan lain-lain begitu. Nah, poinnya adalah ketika terjadi kebocoran data KPU yang memang sudah terverifikasi, kita juga memverifikasi, melakukan data-data tersebut ternyata match dengan data DPT 2024 begitu. Tetapi itu bisa terjadi kepada siapapun sebenarnya. Bukan hanya kepada KPU, bukan hanya kepada Bawaslu, bukan hanya kepada siapapun yang menerima kebocoran. Hampir semua institusi itu berpotensi untuk mengalami kebocoran data. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan musuh yang saat ini mungkin di luar jangkauan kita. Nah, poinnya adalah begini. Kalau misalkan kita tidak melakukan pengamanan standar, kita tidak melakukan langkah-langkah keamanan standar untuk melindungi data yang ada dalam sistem kita, udah pasti salah besar. Sudah pasti salah besar, dan itu pelanggaran yang menurut saya pelanggaran sangat besar. Begitu. Tetapi ketika kita sudah melakukan berbagai macam upaya, berbagai macam security, berbagai macam pengamanan, dengan mengundang berbagai macam pihak yang berkompeten dalam bidangnya, dan kita masih mengalami kebocoran data, itu urusannya beda. Kenapa? Karena musuh kita ini
saat ini bukan hanya hacker-hacker biasa yang dia coba-coba untuk menyerang kita. Musuh kita itu bisa state actor, bisa non-state actor. Yang mereka menggunakan metode, kalau sekarang disebutnya APT, Advanced Persistent Threat, begitu, yang dia memiliki resources yang hampir tidak terbatas, sehingga apa? Mereka bisa melakukan kegiatan peretasan ini hampir kepada siapapun. Contohnya misalkan beberapa tahun belakangan, ada namanya grup hacker Mustang Panda. Dia berhasil melakukan peretasan ke 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia, yang sampai sekarang kita juga tidak tahu siapa Mustang Panda ini, kemudian apa saja yang dicuri, kemudian lembaga mana saja yang teretas selain Badan Intelijen Negara. Artinya apa? Memang musuh kita ini berbeda. Nah, akan beda masalahnya ketika KPU dalam hal ini memang sudah melakukan keamanan-keamanan yang diharuskan digunakan untuk mengamankan data pribadi. Tadi saya dengarkan bahwa KPU sudah memiliki ISO 27001 2013. Di dalamnya sebenarnya kalau kita lihat, tidak mungkin kita bisa mendapatkan sertifikat ini kalau tidak dilakukan audit terhadap sistem KPU. Mulai dari kepatuhan terhadap standar keamanan yang ada, kemudian bagaimana langkah-langkah keamanan jika terjadi serangan, kemudian bagaimana respon terhadap insiden, bagaimana pengelolaan risiko dan lain-lain. Dan itu yang saya lihat KPU sudah melakukan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita melihat ada satu institusi yang mengalami kebocoran data pribadi, yang itu jelas-jelas sebenarnya merugikan masyarakat kita. Kita sebagai subjek data pribadi tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa karena data kita sudah terlanjur bocor. Jadi kita ini hanya akan bisa menjadi korban dan calon korban saja, kita sebagai masyarakat. Tadi Pak Prof bilang lembaga itu, organisasi itu akan jadi korban. Sama, kita ini juga akan jadi korban dan calon korban saja. Tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain, memang begitu. Dunia ini sekarang seperti itu. Nah, ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi, yang itu disebabkan karena si hackernya, peretasnya memang luar biasa pinternya, sehingga tidak bisa kita tahan. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh korban begitu, sehingga korban ini bisa memitigasi kerusakan yang ada. Nah, contohnya misalkan, bagaimana tanggapan cepat dan efektif terhadap insiden yang ada, bagaimana kerjasamanya dengan penegak hukum, bagaimana kepatuhannya dengan regulasi, bagaimana perbaikan dan pencegahannya supaya bisa berkelanjutan ke depannya tidak terjadi lagi. Dan saya lihat ini semua dilakukan oleh KPU. Jadi KPU melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan ketika menjadi korban peretasan. Dan secara standar, koordinasi dan lain-lain itu dilakukan oleh KPU. Kemudian berikutnya adalah ketika kita melihat adanya permasalahan kerentanan sistem, ini yang mulia, saya pikir tidak ada orang yang berani ngomong bahwa saya ini adalah orang yang paling hebat. Sistem saya sudah paling hebat, kemudian saya memiliki orang-orang yang paling hebat, sehingga sistem saya ini dengan 7 lapis pengamanan tidak akan diretas. Itu impossible. Karena di atas langit pasti ada langit lagi, gitu. Begitu juga dengan masalah security. Security is process. Security itu adalah proses. Jadi kalaupun sekarang ini kita aman, ketika kemarin KPU di assessment oleh BSSN dinyatakan bahwa itu aman, ketika ada temuan kemudian diperbaiki dan dinyatakan aman, apakah itu berarti pasti aman? No. Belum tentu itu aman. Kenapa? Karena akan ditemukan celah-celah keamanan baru yang itu di luar perkiraan kita, yang itu digunakan untuk melakukan penyerangan. Nah, mungkin pada saat KPU sudah melakukan pengamanan dan lain-lain, ternyata ada hacker lain yang ternyata dia punya sistem yang paling baru, sehingga dia bisa melakukan peretasan ke sistem KPU ini. Maka saya bilang, apakah ini salahnya KPU? Kalau menurut saya tidak. Walaupun KPU juga harus minta maaf karena sistemnya ini bocor, tapi bukan berarti salah. Gitu. Karena apa? Karena
standar-standar keamanan yang harusnya dilakukan itu sudah dilakukan semuanya oleh KPU dengan dukungan gugus tugasnya. Dan saya tahu tim gugus tugas ini adalah orang-orang hebat di negeri ini yang harusnya bisa mengamankan dengan baik begitu. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya kebocoran data yang terjadi di KPU ini memang adalah kebocoran data yang bisa terjadi kepada siapapun begitu. Kemudian dilakukan oleh orang yang memang memiliki keahlian yang lebih baik dari sistem yang dimiliki oleh KPU, sehingga KPU dengan keamanan standar yang sudah dilakukan ternyata tidak bisa menahan. Akhirnya terjadilah kebocoran KPU. Upaya apapun yang mulia yang kita lakukan, keamanan apapun yang kita lakukan, ketika kita menghadapi serangan baru yang belum ada antinya, kita pasti kena. Nggak jauh-jauh lah. Contohnya misalkan, selama sedikit lagi sampelnya. Misalkan sistem Pegasus. Itu adalah sistem yang menyerang sistem WhatsApp. Handphone ini, selama ada WhatsApp-nya, mau pakai keamanan paling hebat sekalipun, mau pakai antivirus paling mahal sekalipun, mau pakai anti malware paling hebat sekalipun, nggak akan bisa nahan. Karena sifat serangannya adalah menggunakan zero day exploit, zero day malware yang belum ada antinya, belum ada penangkalnya, belum ada cara untuk mendeteksinya, sehingga kalau jadi target kena aja. Dan itu terjadi di hampir 200 pimpinan negara di seluruh dunia. Gitu. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika kita berbicara apakah KPU ini salah, kalau menurut saya tidak, karena KPU sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan sistem pengamanannya. Apakah datanya itu bocor? Saya bilang iya. Gitu. Karena apa? Karena ternyata data yang keluar itu terverifikasi bahwa itu memang data di DPT 2004. Sumber datanya dari mana? Nah, itu nanti tim investigasi yang bisa menyampaikan. Saya pikir dari saya itu, Pak Ketua Majelis. Terima kasih. Terima kasih. Saudara ahli, Saudara Dr. Pratama Parsada, silakan kembali ke tempat duduk Saudara. Bapak Ibu sekalian, para pihak, pengadu dan teradu, karena kita mulai sidang sudah agak siang dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang beragama Islam belum menunaikan sholat zuhur dan juga belum makan siang. Kapan sidang berikutnya itu? Ini karena orang-orang sibuk semuanya. Anjar-anjarnya kita akan ditahu paling tidak 5 hari sebelum sidang.